Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my video channel. Kembali lagi bersama Miss Maya dalam video pembelajaran kali ini. Di video ini kita akan mempelajari materi statistika ya untuk kelas 8. Pada materi statistika ini akan dibagi menjadi dua pokok bahasan utama ya. Yang pertama yaitu tentang ukuran pemusatan data, lalu yang kedua tentang ukuran penyebaran data. Langsung kita masuk ke materi yang pertama. Ukuran pemusatan data adalah ukuran yang menggambarkan nilai tengah atau pusat dari sekelompok data. Umumnya ukuran pemusatan data ini dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama mean, yang kedua median, dan yang ketiga modus. Mean disebut juga sebagai rata-rata hitung dari suatu data. Rata-rata hitung atau mean dapat diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Atau dapat ditulis dengan rata-rata atau mean sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Atau X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah titik-titik Xn per N dengan syarat N tidak sama dengan 0. Berikut contoh dari mean, yaitu diketahui data 8, 8, 7, 9, 10, 5, 8, 6, 10, 5. Tentukan mean dari data tersebut. Maka jawabannya adalah jika kita buat secara langsung, X bar sama dengan 8 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 5 dibagi dengan 10. Maka hasilnya X barnya adalah 7,6. Ada kondisi lain dari mean, yaitu jika terdapat data yang cukup banyak jumlahnya atau data yang memiliki frekuensi lebih dari 1, maka rumusnya adalah X bar sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 dikali X3 ditambah titik-titik ditambah Fn dikali Xn dibagi dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah titik-titik ditambah Fn. Berikut adalah contoh yang seperti tadi dan kita tentukan meannya. Maka penyelesaiannya adalah langkah pertama, urutkan data dari nilai terkecil ke terbesar. Maka datanya menjadi 5, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10. Langkah selanjutnya yakni langkah kedua adalah membuat tabel distribusi frekuensi. Untuk mean, tabelnya terdiri dari 3 kolom. Kolom yang pertama berisikan nilai, kolom yang kedua berisikan frekuensi, dan kolom yang ketiga berisikan perkalian antara nilai dengan frekuensi. Lalu kita masukkan data yang sudah kita urutkan tadi ke dalam tabel berikut. Diketahui berdasarkan data tadi jika nilai 5 yaitu terdapat 2, nilai 6 terdapat 1, nilai 7 terdapat 1, nilai 8 terdapat 3, nilai 9 terdapat 1, dan nilai 10 terdapat 2. Lalu kita kalikan dan didapatkan hasil 5 dikali 2 sama dengan 10, 6 dikali 1 sama dengan 6, 7 dikali 1 sama dengan 7, 8 dikali 3 sama dengan 24, 9 dikali 1 sama dengan 9, 10 dikali 2 sama dengan 20. Lalu kita jumlahkan dan didapatkan jumlah frekuensinya adalah 10 dan jumlah perkalian antara nilai dengan frekuensinya adalah 76. Lalu langkah selanjutnya adalah langkah ketiga, masukkan ke dalam rumus mean, yakni X bar sama dengan penjumlahan dari perkalian antara nilai dengan frekuensi dibagi dengan penjumlahan frekuensi, yaitu 76 dibagi dengan 10 sama dengan 7,6. Jadi mean data tersebut adalah 7,6. Setelah kita mempelajari mean, maka selanjutnya kita akan mempelajari median. Median adalah nilai tengah dari suatu data terurut. Yang dimaksud dengan data terurut adalah data yang disusun mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Misalkan jika X1, X2, X3, titik-titik Xn merupakan data terurut dengan N adalah banyaknya data, maka mediannya ada dua kondisi, yaitu jika banyak data ganjil dan jika banyak data genap. Apabila data ganjil, maka rumus mediannya adalah data ke N ditambah 1 per 2. Lalu apabila data genap, maka rumus mediannya adalah data ke N per 2 ditambah dengan data ke N per 2 ditambah 1 sama dengan dibagi dengan 2. Berikut
berikut adalah contoh median jika banyak data ganjil, yaitu 8, 5, 9, 10, 5, 6, 9. Lalu untuk penyelesaiannya kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 5, 5, 6, 8, 9, 9, 10. Dan diketahui jika banyaknya data adalah 7, maka mediannya adalah data keempat, yaitu 8, sehingga median dari data tersebut adalah 8. Kemudian berikut adalah contoh median jika banyak data genap, yaitu 4, 5, 5, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 15. Lalu penyelesaiannya adalah kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 4, 5, 5, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 15. Dan diketahui jika banyaknya data adalah 10, maka median dari data tersebut adalah data ke 5 dan data ke-6, yaitu 8 ditambah 9 kemudian dibagi 2 menjadi 8,5, sehingga median dari data tersebut adalah 8,5. Langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk menyelesaikan median data ganjil. Langkah pertama yaitu urutkan data dari nilai terkecil ke yang terbesar sehingga data menjadi 5, 5, 6, 8, 9, 9, 10. Lalu langkah kedua yaitu membuat tabel distribusi frekuensi. Untuk median, tabel distribusi frekuensinya dibedakan menjadi 3 kolom, yaitu kolom pertama berisikan nilai, kolom kedua berisikan frekuensi, dan kolom ketiga berisikan frekuensi kumulatif. Kemudian kita masukkan data tersebut ke dalam tabel. Diketahui jika nilai 5 sebanyak 2, sehingga frekuensi kumulatifnya adalah 2. Lalu nilai 6 sebanyak 1, sehingga frekuensi kumulatifnya adalah frekuensi kumulatif sebelumnya ditambahkan dengan frekuensinya, yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Lalu untuk nilai 8 sebanyak 1, sehingga frekuensi kumulatifnya adalah frekuensi kumulatif sebelumnya ditambahkan dengan frekuensinya, yaitu 3 ditambah 1 sama dengan 4. Lalu untuk nilai 9 sebanyak 2, sehingga frekuensi kumulatifnya adalah frekuensi kumulatif sebelumnya ditambahkan dengan frekuensinya, yaitu 4 ditambah 2 sama dengan 6. Lalu untuk nilai 10 sebanyak 1, sehingga frekuensi kumulatifnya adalah frekuensi kumulatif sebelumnya ditambahkan dengan frekuensinya, yaitu 6 ditambahkan dengan 1 sama dengan 7. Lalu langkah yang ketiga adalah tentukan banyaknya data, dan diketahui jika jumlah frekuensinya adalah 7, yaitu ganjil. Kemudian langkah keempat yaitu masukkan ke dalam rumus median, yaitu menggunakan rumus median data ganjil. ME sama dengan X dalam kurung N plus 1 per 2 sama dengan X. N-nya diketahui 7 ditambah dengan 1 per 2 sama dengan X data keempat, yaitu 8, sehingga median dari data tersebut adalah 8. Langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk menyelesaikan median data genap, yaitu langkah pertama, urutkan data dari nilai terkecil ke yang terbesar sehingga datanya menjadi 4, 5, 5, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 15. Lalu langkah kedua adalah buat tabel distribusi frekuensi yang terdiri dari kolom nilai, kolom frekuensi, dan kolom frekuensi kumulatif. Kita masukkan data tersebut ke dalam tabel. Diketahui jika nilai 4 sebanyak 1, sehingga frekuensi kumulatifnya adalah 1. Lalu nilai 5 sebanyak 2, sehingga frekuensi kumulatifnya adalah frekuensi kumulatif sebelumnya ditambahkan dengan frekuensinya, yaitu 1 ditambah 2 sama dengan 3. Lalu untuk nilai 7 frekuensinya sebanyak 1, sehingga frekuensi kumulatifnya adalah frekuensi kumulatif sebelumnya ditambahkan dengan frekuensinya, yaitu 3 ditambah dengan 1 sama dengan 4. Lalu untuk nilai 8 sebanyak 1, sehingga frekuensi kumulatifnya adalah frekuensi kumulatif sebelumnya ditambahkan dengan frekuensinya, yaitu 4 ditambah dengan 1 sama dengan 5. Lalu nilai 9 sebanyak 2, sehingga frekuensi kumulatifnya adalah frekuensi kumulatif sebelumnya
sebelumnya ditambah dengan frekuensinya, yaitu 5 ditambah 2 sama dengan 7. Lalu untuk nilai 10 sebanyak 2, sehingga frekuensi kumulatifnya adalah frekuensi kumulatif sebelumnya ditambahkan dengan frekuensinya, yaitu 7 ditambah 2 sama dengan 9. Lalu nilai 15 sebanyak 1, sehingga frekuensi kumulatifnya adalah frekuensi kumulatif sebelumnya ditambahkan dengan frekuensinya, yaitu 9 ditambah dengan 1 sama dengan 10. Lalu untuk langkah ketiga yaitu tentukan banyaknya data dan diketahui jika jumlah frekuensinya adalah 10, yaitu genap. Lalu langkah keempat, masukkan ke dalam rumus median data genap. ME XN per 2 ditambah XN per 2 ditambah 1 per 2 sama dengan N-nya diketahui 10, maka X10 per 2 ditambah X10 per 2 ditambah 1 dibagi 2, sehingga X data kelima ditambah dengan X data ke-6 dibagi dengan 2, yaitu 8 ditambah 9 per 2, yaitu sama dengan 8,5, sehingga median dari data tersebut adalah 8,5. Setelah kita mempelajari mean dan median, maka selanjutnya adalah kita akan mempelajari modus. Jadi modus adalah data yang paling banyak atau paling sering muncul. Berikut adalah contoh dari modus, yaitu 6, 3, 5, 7, 3, 7, 9, 10. Lalu penyelesaiannya adalah langkah pertama, urutkan data dari nilai terkecil ke yang terbesar, sehingga data menjadi 3, 3, 5, 6, 7, 7, 9, 10. Lalu langkah kedua yaitu membuat tabel distribusi frekuensi, yaitu untuk modus kolomnya hanya dibedakan menjadi 2, yaitu kolom nilai dan kolom frekuensi. Lalu kita masukkan data tersebut ke dalam tabel. Diketahui nilai 3 sebanyak 2, nilai 5 sebanyak 1, nilai 6 sebanyak 1, nilai 7 sebanyak 2, nilai 9 sebanyak 1, nilai 10 sebanyak 1, dan jumlah frekuensinya adalah 8. Kemudian langkah ketiga, tentukan nilai yang paling sering muncul. Dan diketahui jika nilai 3 dan nilai 7 muncul sebanyak 2 kali, yaitu muncul terbanyak di antara data tersebut. Jadi modus data tersebut adalah 3 dan 7. Dan karena modus data itu memiliki 2 modus, maka disebut bimodus. Berikutnya adalah ukuran penyebaran data. Adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana data tersebar atau bervariasi. Ukuran penyebaran data umumnya dibedakan menjadi 4, yaitu jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Jangkauan atau rank adalah selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil dari suatu data. Jika nilai data terbesar adalah Xmas dan nilai data terkecil adalah Xmin, maka dapat dituliskan menjadi J sama dengan Xmas dikurang Xmin. Berikut adalah contoh, yakni tentukan jangkauan data berikut 5, 4, 6, 5, 6, 9, 10. Penyelesaiannya adalah langkah pertama, urutkan data dari nilai terkecil ke terbesar sehingga data menjadi 4, 5, 5, 6, 6, 9, 10. Kemudian langkah kedua adalah tentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Diketahui Xmas sama dengan 10 dan Xmin sama dengan 4. Lalu langkah ketiga adalah masukkan ke dalam rumus jangkauan. J Xmas dikurang Xmin sama dengan 10 dikurang 4 sama dengan 6, sehingga jangkauan dari data tersebut adalah 6. Kuartil adalah 3 nilai yang membagi kumpulan data yang telah terurut menjadi 4 bagian sama besar. Terdapat 3 jenis kuartil, yaitu kuartil pertama atau Q1 disebut juga kuartil bawah. Lalu kuartil yang kedua atau Q2 disebut kuartil tengah atau median. Lalu kuartil ketiga atau Q3 disebut kuartil atas. Berikut adalah contoh garis kuartil yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Cara untuk menentukan kuartil Q1, Q2, Q3 yakni dengan menggunakan rumus berikut. Untuk banyak data ganjil, Q1 sama dengan X seperempat dikali N plus 1. Untuk Q2 sama dengan X setengah dikali N plus 1. Untuk Q3 sama dengan X 3/4 dikali N plus 1. Kemudian untuk banyak datanya genap, Q1 sama dengan X seperempat N. Untuk Q2 sama dengan X setengah N. Untuk Q3 sama dengan X 3/4 N.
Berikut adalah contoh. Tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas dari data berikut, yakni 2, 12, 10, 16, 17, 14, 17, 8, 5, 22, 22, 32, 39, 40, 26, 39, 31, 33. Untuk penyelesaiannya, yaitu langkah pertama, urutkan data dari nilai terkecil ke terbesar, sehingga data menjadi 2, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 17, 22, 22, 26, 31, 32, 33, 39, 39, 40. Kemudian langkah kedua adalah membuat tabel distribusi frekuensi median dari data tersebut, yakni menggunakan 3 kolom. Kolom pertama berisikan nilai, kolom kedua berisikan frekuensi, dan kolom ketiga berisikan frekuensi kumulatif. Kita masukkan data tersebut ke dalam tabel, yakni data 2 sebanyak 1 sehingga frekuensi kumulatifnya adalah 1, lalu nilai 5 sebanyak 1 sehingga frekuensi kumulatifnya adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2, lalu nilai 8 sebanyak 1 sehingga frekuensi kumulatifnya adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3, lalu nilai 10 sebanyak 1 sehingga frekuensi kumulatifnya adalah 3 ditambah 1 sama dengan 4, lalu nilai 12 sebanyak 1 sehingga frekuensi kumulatifnya adalah 4 ditambah 1 sama dengan 5, lalu nilai 14 adalah sebanyak 1 sehingga frekuensi kumulatifnya adalah 5 ditambah 1 sama dengan 6, lalu nilai 16 sebanyak 1 sehingga frekuensi kumulatifnya adalah 6 ditambah 1 sama dengan 7, lalu nilai 17 sebanyak 2 sehingga frekuensi kumulatifnya adalah 7 ditambah 2 sama dengan 9, lalu nilai 22 sebanyak 2 sehingga frekuensi kumulatifnya adalah 9 ditambah 2 sama dengan 11, lalu nilai 26 sebanyak 1 sehingga frekuensi kumulatifnya adalah 11 ditambah 1 sama dengan 12, lalu 31 sebanyak 1 sehingga frekuensi kumulatifnya adalah 12 ditambah 1 sama dengan 13, lalu untuk nilai 32 sebanyak 1 sehingga frekuensi kumulatifnya adalah 13 ditambah 1 sama dengan 14, lalu untuk nilai 33 sebanyak 1 sehingga frekuensi kumulatifnya adalah 14 ditambah 1 sama dengan 15, lalu nilai 39 sebanyak 2 sehingga frekuensi kumulatifnya adalah 15 ditambah 2 sama dengan 17, lalu nilai 40 sebanyak 1 sehingga frekuensi kumulatifnya adalah 17 ditambah dengan 1 sama dengan 18 sehingga jumlah frekuensinya adalah 18. Diketahui jika jumlah frekuensinya atau banyaknya data adalah genap sehingga menggunakan rumus kuartil untuk data genap. Langkah ketiga adalah menentukan kuartil bawah atau Q1, yakni menggunakan rumus X seperempat N, yaitu X seperempat dikali 18, yaitu X data ke 4,5, yaitu sama dengan 12. Jadi Q1 dari data tersebut adalah 12. Kemudian langkah keempat adalah menentukan kuartil tengah atau Q2, yakni menggunakan rumus X setengah N sama dengan X setengah dikali 18 sama dengan X data ke 9, yaitu 17. Jadi nilai Q2 dari data tersebut adalah 17. Kemudian langkah kelima adalah menentukan kuartil atas atau Q3, yakni menggunakan rumus X 3/4 N sama dengan X 3/4 dikali 18 sama dengan X data ke 13,5, yakni 32. Sehingga X3 dari data tersebut adalah 32. Selanjutnya adalah jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas atau Q1 dengan kuartil bawah atau Q3. Jangkauan interkuartil sering disebut dengan hamparan. Rumusnya adalah H sama dengan Q3 dikurang Q1. Berikut adalah contoh dari tentukan jangkauan interkuartil dari data berikut, yakni 2, 12, 10, 16, 17, 14, 17, 8, 5, 22, 23, 32, 39, 40, 26, 39, 31, 33. Jika diketahui Q1-nya sama dengan 12, Q2-nya sama dengan 17, Q3-nya sama dengan 32, maka kita masukkan ke dalam rumus jangkauan interkuartil, yaitu H sama dengan Q3 dikurang Q1 sama dengan 32 dikurang 12 sama dengan 20, sehingga jangkauan interkuartil dari data tersebut adalah 20. Selanjutnya adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan interkuartil, yakni rumusnya adalah SK sama dengan setengah H atau SK sama dengan setengah dikali Q3 dikurang Q1.
Berikut adalah contoh dari tentukan simpangan kuartil dari data berikut, yakni 2, 12, 10, 16, 17, 14, 17, 8, 5, 22, 22, 32, 39, 40, 26, 39, 31, 33. Jika diketahui Q1-nya sama dengan 12, Q2-nya sama dengan 17, dan Q3-nya sama dengan 32, maka kita masukkan ke dalam rumus simpangan kuartil, yaitu SK sama dengan setengah H atau setengah dikali Q3 dikurang Q1 sama dengan setengah dikali 20 sama dengan 10. Jadi simpangan interkuartil dari data tersebut adalah 10. Oke, selanjutnya mari kita kerjakan latihan soal berikut. Jadi untuk semakin memperdalam pengetahuan kita akan materi yang sudah kita pelajari. Berikut terdapat beberapa pertanyaan dalam soal ini. Coba kalian kerjakan dan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Cukup sekian pembelajaran untuk materi statistika ini. Jangan lupa ya untuk selalu stay tune di My Video Channel. Sampai bertemu di materi selanjutnya. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.